Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel DJ Adi. Kali ini kita akan membahas kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana ini adalah tugas dari program Guru Penggerak. Saya sendiri adalah Muhammad Irsadi Parista, guru SMP Negeri 24 Palembang, calon guru penggerak dari Kota Palembang kelompok 04B2. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 di program Guru Penggerak ini? Yang pertama, guru hanya fokus terhadap proses transfer ilmu ke siswa karena target ketercapaian kurikulum. Jadi, kurikulum yang padat menyebabkan guru hanya fokus terhadap transfer ilmu dan bagaimana anak itu menyerap ilmu dan ketercapaian kurikulum. Selanjutnya, pemahaman guru yang salah nih tentang guru sebagai pemberi atau center dari pembelajaran dan siswa sebagai penerimanya. Jadi, siswa hanya diam menerima apa yang diberikan guru tanpa diberi kesempatan siswa itu untuk mengeksplor dirinya. Selanjutnya, pemahaman siswa adalah kertas kosong yang harus diisi oleh guru. Jadi, guru berupaya untuk menulis mentransfer ilmunya agar si kertas kosong itu berisi segala hal yang harus dipelajari oleh siswa. Jadi, siswa itu banyak beban yang harus diterima, pembelajaran yang harus diterima, tanpa mengetahui si guru ini apa yang menjadi minat bakat mereka. Itu yang saya pahami selama ini. Selanjutnya, lebih mengutamakan aspek kognitif dibandingkan budi pekerti. Karena apa? Karena ketercapaian kurikulum yang harus saya sebagai guru capai dan fokus untuk mentransfer ilmu, sehingga kognitif saja yang dipentingkan dibandingkan budi pekerti. Jadi penilaian akhir yang saya sebagai guru mungkin salah untuk berpikir mentransfer pembelajaran atau proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, jadi itu yang saya pikirkan sebelum mempelajari modul 1.1 di program Guru Penggerak ini. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, tujuan pendidikan yaitu menuntun. Jadi guru itu bersifat menuntun. Jadi ada sesuatu di depannya dan guru menuntun di belakangnya. Jadi siswa yang kita tuntun tanpa harus dipaksa. Memahami kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak ini punya kodrat alam, minat dan bakatnya masing-masing. Ada yang minatnya atau bakatnya ke olahraga, ada minatnya ke sains, ke matematika, ada minatnya ke sastra, dan yang lain-lain. Kita tidak bisa memaksakan harus bisa semua. Dan kodrat zaman, beda siswa zaman dulu dengan zaman sekarang. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan, nanti kita jelaskan. Pendidikan holistik ya, pendidikan itu harus holistik, di mana berpusat pada budi pekerti dan 3 pusat pendidikan, nanti dijelaskan ya. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak kepada siswa. Jadi setelah mempelajari ini, pendidikan harus berpihak kepada siswa. Oke, kita jelaskan satu-satu. Ini hasil saya belajar dari modul ini. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan itu harus menuntun. Pendidikan memahami kodrat anak yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini yang penting kita sebagai guru harus memahami. Di mana itu ada 3 semboyan atau yang sering disebut ya dalam pendidikan itu trilogi pendidikan. Yaitu ing ngarso sung tulodo. Adalah menjadi seorang pendidik harus mampu memberikan suri tauladan bagi siswa. Ing madyo mangun karso.
adalah bila di posisi di tengah harus juga mampu membangkitkan dan menggugah semangat siswa. Jadi guru itu tidak hanya menjadi tauladan tapi juga memberi motivasi di tengah-tengah siswa. Dan semboyan dari pendidikan kita, Tuthuri Handayani. Jadi seorang guru itu atau seorang pendidik itu harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Nah, inilah yang disebut menuntun. Pendidikan itu harus holistik. Jadi pendidikan itu berpusat kepada budi pekerti. Jadi mendahulukan aspek budi pekerti. Jadi siswa yang punya budi pekerti yang baik itu akan diikuti dengan kognitif yang baik. Cipta, karsa, dan rasa. Cipta berhubungan dengan hasil olah pikiran, rasa berhubungan dengan emosi, kepribadian, dan moralitas, karsa berhubungan dengan motivasi dari dalam diri. Dan ini tidak juga hanya budi pekerti. Jadi guru itu perlu dorongan dari 3 pusat pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama seorang anak. Jadi keluarga itu merupakan sekolah pertama di mana anak itu dibentuk, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memperlakukan orang tua, dan yang lain-lain. Selanjutnya baru sekolah. Di rumah itu ada orang tua, di sekolah ada guru sebagai orang tua. Jadi kita sebagai guru memposisikan sebagai orang tua juga, bukan sebagai pimpinan di dalam kelas. Jadi di dalam sekolah anak berinteraksi dengan orang yang di luar dari keluarganya, yaitu temannya, sahabat, dan yang lain-lain. Selanjutnya lingkungan. Masyarakat itu adalah pusat pendidikan yang lainnya. Ketiga-tiganya ini harus seimbang, harus mampu membentuk karakter budi pekerti anak. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah student center. Istilah yang beliau menggunakan itu berhamba pada sang anak. Berhamba kepada sang anak, anak sebagai pusat dari pendidikan. Kita mengutamakan kepentingan anak dibandingkan kepentingan mengejar kurikulum, kepentingan guru. Guru harus derajatnya lebih tinggi daripada siswa. Tapi kita harus berhamba kepada sang anak agar anak ini kita fasilitasi, kita motivasi menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur, diikuti dengan aspek kognitif yang bagus sehingga mampu dilepas di masyarakat. Apa yang bisa saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi, guru harus berpikir untuk menciptakan model pembelajaran, metode pembelajaran yang menyenangkan. Karena pada hakikatnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan itu seperti bermain. Bermain itu menyenangkan. Sehingga bagaimana kita mengemas suatu pembelajaran itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Saya akan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi di sini saya berpikir bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan guru sebagai pusat dari pembelajaran itu. Lebih mengutamakan budi pekerti, setelah itu baru kognitif. Jadi kalau tadi saya lebih mengutamakan kognitif karena dibebankan mengejar kurikulum, ini setelah belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya lebih mengutamakan budi pekerti, baru kognitif. Nah, ini yang perlu kita coba untuk kuasai. Jadi pendidikan itu tidak per mata pelajaran, tidak hanya satu guru, tapi itu harus berkolaborasi dengan guru lain, dengan kepala sekolah, dengan wakil sekolah, dengan siswa-siswa yang tingkatannya lebih tinggi, atau siswa yang lebih paham dengan suatu pelajaran kita jadikan tutor. Atau yang paling penting itu harus ada kolaborasi dengan yang namanya orang tua siswa. Jadi tidak hanya pendidikan itu dibebankan kepada guru, tapi dibebankan juga pada orang tua agar sama-sama bekerjasama mendidik anak yang kita didik ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam DJ Adi, berbagi ilmu sama dengan menuai pahala. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.